dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di 90,2 Serambi FM. Seperti yang telah kami janjikan tadi bahwa saat sekarang ini kita telah dalam program KBS Samara, Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah, yang merupakan program kerjasama Radio Serambi FM dengan sahabat wanita dan anak atau SUA. Dan kesempatan pagi hari ini judul yang kita angkat adalah Ibu Nikmati Peran Istimewamu. Dan tentunya bahagia sekali Syedaralun, melalui tema ini tentunya kita bisa mengulik lebih dalam bagaimana seorang perempuan memahami dan menerima diri sebagai perempuan sejati, lalu menjalankan dan menikmati tugas dan peran-peran sebagai perempuan sejati sesuai yang Allah kehendaki sebagai ibu atau istri. Nah, untuk itu sudah hadir di studio kami narasumber kita, yaitu Bunda Zamira Habibi. Dan Zamira Bibi. Ya, Bunda Zamira Bibi. Iya. Ya. Dan beliau merupakan mompreneur dan pendidik rumahan. Iya. Dan tentunya marilah kita sapa terlebih dahulu Syedaralun. Assalamualaikum Bunda Zamira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Fira. Gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah ya, hari ini sehat, semoga seterusnya. Syedaralun juga semuanya semoga sehat-sehat ya. Iya, semoga Syedaralun yang sedang menyimak siaran ini bisa dalam keadaan sangat sehat dan cukup prima dalam menerima ilmu dari kita nih di hari ini. Ya. Dan tentunya terima kasih kepada Bunda Zamira yang telah hadir di studio Serambi FM di kesempatan hari ini, dan semoga ilmu yang kita akan ulik nantinya bisa sangat bermanfaat kepada Syedaralun yang ada di rumah. Amin, insyaallah ya. Nah, Syedaralun, Anda juga dapat menyimak talk show ini pada live streaming di www.serambifm.com, dan Anda juga dapat menyaksikan di live Facebook Serambi FM, Serambi On TV, Serambi News, dan juga seluruh Serambi Group lainnya. Dan Anda juga dapat berpartisipasi Syedaralun melalui telepon dan WhatsApp di 0811 68 9020, serta Anda juga dapat memberikan komentar di live Facebooknya kita, dan jika itu berupa pertanyaan yang insya Allah nanti kita akan tanyakan kepada Bunda Zamira, yang insya Allah Bunda Zamira nanti juga akan menjawab pertanyaan dari Syedaralun yang ada di rumah. Dan tentunya Syedaralun, siaran kita pada hari ini juga didengarkan di Radio Vina Vira 101,1 FM Lok Sumawe. Dan baik Syedaralun, seperti yang telah saya sampaikan tadi tentunya mengenai judul kita hari ini, Ibu Nikmati Peran Istimewamu. Dan sebelum kita mengulik lebih jauh ya Bunda Zamira, ada lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu ini bagaimana Bunda peran dari seorang ibu itu sendiri. Baik, saya sedikit buat catatan nih, nggak apa ya. Iya. Jangan melebar gitu. Karena suka ngomong nih, takutnya melebar. Iya. Gini, sebelumnya saya terima kasih ya, hari ini kita diberi kesempatan untuk berbagi sedikit yang barangkali tema-tema ini yang sangat membuat saya tuh secara pribadi suka gitu ya, happy gitu dengan tema-tema keibuan gitu. Nah, dan tema-tema ini memang harus lebih sering didengungkan ya, terutama di generasi sekarang gitu ya. Bukan hanya diapresiasi di hari-hari tertentu, misalnya Hari Ibu atau Hari Kartini gitu, tapi memang semestinya lebih banyak didengungkan ya, lebih banyak disiarkan gitu ya. Terutama ini kan Serambi ini kan sedang mengangkat tema-tema keluarga, untuk ketahanan keluarga, untuk kekuatan keluarga gitu ya. Ini bagus gitu. Jadi juga untuk generasi yang baru-baru, para calon ibu ini juga harus dipahami gitu. Nah, tentang keibuan atau ibu sendiri sebenarnya tidak bisa dibahas sendiri gitu, karena memang nanti pada akhirnya tema ibu ini akan berhubungan kuat dengan sinergi keluarganya sendiri gitu, yaitu entah dengan suaminya, dengan anak-anaknya, dengan keluarga besarnya, dengan komunitas di sekitarnya, itu akan saling mendukung peran ini gitu.
pada intinya tentang pentingnya peran keluarga gitu. Nah, kita mulai aja dari ibu gitu ya, karena memang ibu itu adalah aktor penting gitu ya dalam sebuah keluarga gitu. Nah, memahami kodrat atau fitrah ya, atau kebaikan-kebaikan yang sudah Allah beri pada diri seorang perempuan itu sangat penting. Bahkan sejak di kandungan ya, kita sudah Allah ciptakan laki-laki dan perempuan, itu Allah tidak salah alamat, Allah tidak pernah salah dalam penciptaannya gitu ya. Ketika seorang janin dalam rahim seorang ibu diberikan Allah penciptaan terbaik, yaitu sebagai perempuan atau laki-laki, berarti dia akan mengusung tugas yang sangat penting kelak ke depannya, yaitu sebagai seorang istri, seorang ibu, seorang anak perempuan, seorang menantu perempuan gitu ya. Jadi sebenarnya banyak gitu. Juga laki-laki, bukan hanya perempuan ya, Allah menciptakan laki-laki juga. Nanti pada akhirnya laki-laki ini akan mengemban tugas sebagai seorang anak laki-laki, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, ya kan, sebagai anggota masyarakat, gitu, sebagai seorang pemimpin di masyarakat, sebagai seorang duat, ya, dai. Seorang perempuan juga seperti itu, sebagai seorang duat, sebagai seorang dai. Ini adalah peran-peran atau amanah-amanah yang sebenarnya sudah didesain oleh Allah sejak dalam rahim ibu. Nah, gitu. Jadi Allah tuh tidak pernah salah memilih kita sebagai perempuan, memilih kita sebagai laki-laki, yang bagi yang laki-laki. Nah, itu dalam fitrah seksualitas ya, di situ atau gender gitu ya. Itu sudah ada peran-perannya. Nah, menjadi istri, menjadi ibu adalah buah dari kebaikan-kebaikan yang sudah Allah tanamkan. Jadi ibarat benih, kalau Kak Fira nanam benih sayuran gitu ya, atau benih pohon mangga, itu kan dari benih dulu tuh, ditanam di tanah, kemudian Kak Fira menyirami gitu ya, atau teman-teman di sini menyiram benih itu, merawat, memberi pupuk gitu ya, kemudian benih itu menjadi tumbuh, menjadi pohon, menjadi bibit, menjadi pohon yang besar, kemudian menjadi pohon yang kokoh, punya akar yang kuat, punya batang yang kokoh, kemudian pohonnya rimbun, buahnya bisa diberi menjadi manfaat pada orang lain. Nah, itu seperti itulah kebaikan-kebaikan yang Allah tanam dalam setiap diri, termasuk dalam perempuan, pada diri perempuan. Nah, memahami penciptaan ini sangat penting gitu ya, karena kita hari ini dihadapkan pada permasalahan masyarakat pada umumnya ya, sudah ketika sudah besar gitu ya, menikah, kemudian menjadi ibu gitu, menikah, hamil dulu, kemudian melahirkan, menjadi ibu, kemudian merawat anak. Nah, ini dipahami hanya sebagai fase, iya kan, fase hidup. Ya, apa bedanya dengan tumbuhan, apa bedanya dengan makhluk Allah yang lain? Iya kan, maaf cakap di sini adalah, mohon maaf, binatang juga seperti itu gitu ya, kawin, kemudian hamil, lalu punya anak gitu ya, sama kan sebenarnya. Tapi kenapa kemudian menjadi harus dipelajari? Karena manusia punya derajat yang lebih tinggi dari makhluk Allah yang lain, dan Allah sudah menyampaikan itu dalam Al-Quran bahwa kita diciptakan sebagai sebaik-baik penciptaan. Nah, ini perlu dipahami, baik kita itu sebagai perempuan gitu ya, ataupun mendidik anak kita nanti sebagai perempuan juga, sebagai ibu. Karena di sini kita berbicara tentang yang namanya regenerasi parenting. Jadi pengasuhan atau pendidikan keluarga yang berkesinambungan. Jadi sebenarnya pendidikan anak itu ya pada akhirnya adalah menjadikan anak-anak atau mendidik anak menjadi orang tua. Kita dididik juga dulu kan sama orang tua menjadi seorang ibu, dididik menjadi seorang istri yang baik begini. Hanya kemudian tantangan zaman sekarang ini kan luar biasa gitu. Maka sebenarnya tema-tema menjadi keibuan ini jangan dipahami kemudian hanya sebatas fase, namun sebagai amanah, sebagai tugas gitu ya dari Allah gitu. Karena ketika ini sudah tuntas, memahami ini akan memunculkan ridho. Ada yang namanya ridho, oh aku diciptakan oleh Allah sebagai perempuan. Tidak ada lagi protes-protes perempuan kok
nggak boleh jadi imam, kok selalu laki-laki yang jadi imam gitu kan. Itu kan banyak tuh sekarang tuh didengung-dengungkan ya, pemikiran-pemikiran yang salah gitu, bahwa boleh kok jadi imam, nggak mau dipimpin sama orang laki-laki. Bahkan sekarang muncul imam sholat boleh perempuan, hijab itu tidak penting, dianggap sebagai tekanan. Dan banyaklah isu-isu yang kontradiktif ya sekarang dengan apa yang kita anut, dan itu didengungkan oleh memang pemahaman yang tidak benar dan diungkapkan dengan orang-orang yang mengaku muslim juga. Itu masalahnya ya. Jadi benar-benar ini harus diluruskan mulai dari rumah. Bagaimana kita mengajari anak-anak kita, menanamkan fitrah itu kepada anak-anak kita. Selain itu kita juga merawat fitrah diri kita sendiri sebagai seorang perempuan. Nah, itu yang paling penting agar ridho pada akhirnya. Ketika sudah ridho gitu ya, maka kita akan bisa mensyukuri gitu. Setelah ridho, syukur itu kan di atas ridho ya. Syukur itu di atas ridho. Setelah kita ridho, kita bisa bersyukur nih. Kita bagaimana cara bersyukur? Cara bersyukur itu bagaimana sama seperti kita bersaksi kepada Allah secara lisan, dari hati, dan juga dari tindakan. Bersyukur juga seperti itu, dengan lisan kita, dengan hati kita, dan menjalankan peran ini dengan bahagia lah ya, istilahnya seperti itu. Nah, kemudian setelah bersyukur, udah bisa menjalankan peran, mensyukuri, kemudian nah kita baru bisa fokus menjalankan itu semua. Kalau udah fokus, ya udah jadinya bisa menikmati peran istimewa ini gitu. Kalau dari step-stepnya memahami dulu deh, kemudian kita banyak merenung gitu ya. Oh iya, ini saya perempuan, saya diciptakan sebaik-baik penciptaan, istimewa loh orang perempuan gitu kan. Dan mentransfer itu kepada anak-anak kita, sehingga kita bisa menikmati hari-hari kita tuh sebagai ibu, sebagai istri, walaupun barangkali mungkin di rumah, di luar rumah tekanannya juga besar gitu ya. Itu nanti bisa kita bahas lagi gimana tips-tipsnya ya kan. Saking istimewanya gitu. Allah membuat seorang ibu itu surganya itu di telapak kaki seorang ibu gitu ya. Karena memang luar biasa ya diciptakan. Bagaimana perempuan-perempuan dalam Al-Quran itu harusnya mulai dibaca lah untuk muslimah-muslimah ini ya. Allah memberikan kedudukan yang sangat mulia kepada seorang perempuan, bukan makhluk nomor 2 gitu ya, bukan makhluk nomor 2, karena di mata Allah derajat kita sama dengan laki-laki dari sisi ketakwaan. Kalau dari sisi peran, ada di salah satu ayat, memang kita tidak boleh iri ya dengan peran-peran yang diciptakan lebih dari golongan kamu sendiri. Di sini adalah laki-laki. Allah menciptakan lebih, dan itu tidak boleh kita iri hati. Itu ada dalam Al-Quran gitu. Seperti itu. Dan tentunya perempuan itu juga terkadang ia menjadi jembatan komunikasi antara si anak dan ayah. Bahkan ketika kita mampu mendidik seorang anak, ia bisa menjadi jembatan komunikasi antara si anak dan juga masyarakat, sehingga peran ibu sangat penting dalam hal mendidik anak gitu ya. Itu nomor 1. Awal ya, peran utama sih itu sebenarnya ya. Gitu. Dan bagaimana menyikapi hal-hal yang kalau anak-anak sekarang, khususnya para remaja yang ketika ada sedikit kesusahan seperti susah dalam hal perkuliahan dan maunya nikah cepat gitu ya. Itu kan nikahnya jadi pelarian. Iya, jadi ilmunya itu belum cukup gitu. Itu gimana menyikapinya? Ya gini, jadi kalau di 10-20 tahun yang lalu ya, di masa kami ini gitu ya, itu belum seperti sekarang. Banyak orang tua yang kita hanya melihat potret bagaimana mengasuh dan mendidik anak itu dari keluarga terdekat kita kan. Yang paling dekat kan ibu gitu kan, yang paling dekat ibu, kemudian yang agak dekat lagi itu ke saudara ibu, bibi gitu ya misalnya, atau dari nenek kita hanya memiliki potret-potret seperti itu. Dan kemarin dan dulu orang tua itu berpikir nanti kamu bisa sendiri gitu ya,
Itu kan udah awamnya begitu. Tapi tidak dengan sekarang kan. Semua sudah bisa diakses. Bagaimana memanage rumah tangga, bagaimana kemudian memotivasi diri, mengenali diri. Itu sekarang sudah banyak bisa kita akses. Nah, itu sebenarnya yang generasi sekarang dimudahkan dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang pesat ya. Di sekarang ini hampir setiap orang itu punya itikat berbagi ilmu gitu loh. Jadi banyak sekali sumber-sumber ilmu pengetahuan yang bisa diakses oleh anak-anak sekarang. Jadi memang zaman semakin mudah, tapi tantangannya juga semakin besar. Hanya teman-teman yang mau berbenah gitu ya, berubah, yang bisa kemudian tetap survive di zaman ini, termasuk anak-anak remaja, anak-anak muslimah gitu ya sekarang yang belum menikah. Itu seharusnya memang punya daya belajar ya yang tinggi gitu untuk ya menghadapi tantangan zaman yang berbeda jauh dengan kami gitu. Kami udah beda lagi sekarang nih. Kami tantangannya di bagaimana mengasuh dan mendidik anak. Kalau teman-teman muslimah sekarang bagaimana belajar dulu lah untuk mempersiapkan diri menjadi ibu, sebagai istri gitu tadi ya. Termasuk tadi pertanyaan Kak Fira ya, yang cepet menyerah gitu ya, cepet ini ya. Kelihatannya nikah itu mudah gitu ya, tapi gitu. Tidak semudah yang dibayangkan. Nah gitu ya, jadi yang dilihat jangan yang happy aja, yang dilihat ini maaf ya, yang dilihat selebgram sekarang atau influencer gitu. Itu ya yang di influence itu ya yang memang yang happy atau yang positif aja di sosial media. Tapi pada dasarnya kita harus mencari sendiri sebenarnya, memahami ini tadi ya, memahami peran itu penting sekali, memahami kebaikan yang ada, yang Allah titipkan itu penting ya, karena memang nanti kita tidak hanya jadi istri dan ibu ya, kita masih harus bisa memegang peran kita yang misalnya sebagai anak perempuan. Tidak putus gitu, bakti kita kepada orang tua tidak putus, meski perwalian sudah berpindah kepada suami, bakti kita tidak boleh putus sebagai anak perempuan. Kemudian sebagai menantu perempuan, ini juga penting. Boleh nih nanti dibahas satu tema, karena ini memang problem gitu ya, konflik antara menantu dan juga mertua gitu ya. Karena tidak memahami setelah misalnya jadi menantu, berarti kan dia bersuamikan anak laki-laki gitu kan, dari seorang ibu yang baktinya juga tidak boleh terputus. Mau menikah jauh, mau menikah dekat, bakti seorang laki-laki itu tidak terputus oleh ibunya. Nah, ini harus dipahami istri atau dipahami menantu. Jadi dia bisa memposisikan diri. Seperti itu. Sehingga tidak hanya sayang kepada suami, tetapi juga harus sayang kepada menikah ibu. Itu kan menikah itu kan bukan hanya dengan personal, tapi dengan keluarga, dengan keluarga besar, dengan bahkan dengan misi suami. Itu kita harus menikah. Gitu. Belum lagi cara mendidik anak agar tidak terjerumus ke pergaulan bebas yang ini itu juga salah satu fenomena yang sedang marak belakangan ini ya. Sangat ya. Dan juga seorang ibu bukan hanya mendidik, mengasuh atau mengurus rumah tangga, tetapi juga harus berkarya. Nah, ya betul. Jadi gini, setelah kita tahu ya, paham, kita mensyukuri gitu ya, lalu kita memahami juga peran kita sebagai duat. Nah, ini Rasulullah itu kan diutus untuk menyempurnakan akhlak sebenarnya. Jadi akhlak-akhlak di dalam diri kita, kemudian di dalam keluarga, itu kan semua sudah ada. Rasulullah menitipkan sebelum wafat 2 perkara kan, Al-Quran dan Sunnah. Jadi sebenarnya kita bisa mengakses itu. Ketika 2 hal itu bisa kita pegang, insya Allah kita bisa menjalankan peran di dunia ini dengan baik gitu. Salah satunya adalah duat gitu. Nah, duat itulah nanti yang akan membedakan kita berkarya nggak nih, berkarya nggak dari rumah, berkarya nggak dari lingkar terdekat kita. Nah, itu peran-peran daiyah gitu, itu yang
nanti masuk ya pada diri perempuan juga gitu. Nah baik, mungkin ditahan dulu pembahasannya. Iya boleh. Menarik sekali Syederalun pembahasan kita pada hari ini dengan tema Ibu Nikmati Peran Istimewamu. Dan tentunya setelah kami akan kembali lagi, tetap bersama kami di 90,2 Serambi FM, Laguna Beritana.